dibuka tak tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا رسول النبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala masih gerakkan kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, bibir kita, jasad kita untuk hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kata Nabi, kalau kalian melihat taman-taman surga, maka datangilah taman-taman itu. Sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, taman-taman surga itu ialah majelis-majelis ilmu. Jadi kita di sini belajar mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi untuk menghidupkan taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kemarin kita sudah membahas bab tentang zikir. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sholat. Sebelumnya lagi kita bahas tentang wudhu. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran. Kita bahas tentang bukan cara baca Quran ya. Ada dikit mungkin abang singgung nanti, tapi kebanyakan kita bahas tentang Al-Qurannya insya Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang seperti abang baca tadi di awal, yaitu Al-Quran, kitab, tidak ada keraguan padanya. Di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang selalu membaca Al-Quran, menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran meski satu ayat satu hari, maka insya Allah dia akan tergolong orang yang bertakwa, kata Allah. Karena kata Imam Syafi'i, tidaklah dalam Quran surah At-Tahrim itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hamba itu menyentuh Al-Quran kecuali dia telah disucikan oleh Allah. Allah itu telah menyucikan hambanya ketika hambanya itu ingin membaca Al-Quran. Jadi walaupun dia merasa dalam keadaan berdosa, tapi nyatanya, aslinya dalam pandangan Allah, dia itu sedang diberi hidayah sama Allah. Hidayah itu masuk ketika Allah menyucikan dulu dirinya, membersihkan dulu dirinya, membuat dia nangis kah, atau tercucuk duri kah, atau luka kah, itu Allah kasih hidayah melalui situ. Jadi kita usaha niat amalkan, paling enggak ya sehabis subuh atau maghrib atau dalam 5 waktu sholat kita ini, kita pilih satu waktu untuk membaca Al-Quran walaupun cuma 1 menit.
untuk membaca Al-Quran. Buka Al-Quran walaupun cuma Al-Fatihah, walaupun cuma satu ayat, misalnya Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim, cukup itu bagi Allah. Karena kata Nabi, satu ayat dalam Al-Quran itu pahalanya berapa? Pahalanya 10 kebaikan. Jadi setiap satu huruf, bukan satu ayat ya, tapi satu huruf. Alif Lam Mim kata Nabi. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu 10 kebaikan, tapi aku mengatakan Alif itu 10, Lam itu 10, dan Mim itu 10. Jadi setiap terus semua Al-Quran kayak gitu. Setiap kita membaca ayat Al-Quran, per huruf-hurufnya itu 10 kebaikan. Dan per hurufnya juga itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita banyak dosa, merasa banyak dosa seperti abang lah kan, banyak dosa, suka bermaksiat sama Allah. Jadi jangan lepaskan diri kita untuk bertaubat, untuk membaca Quran, karena Quran ini menghapuskan dosa kita. Melangkahkan kaki ke masjid menaikkan 1 derajat dan menggugurkan 1 dosa kita. Gitu seterusnya. Jadi hadirin adik-adik, mungkin abang kurang semangat ya sore ini, maghrib ini. Kalau kemarin kita berapi-api semangat, maghrib ini insyaallah ya ada sebuah ujian sedikit. Kita membahas tentang kitab Allah. Kitab Allah ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang diturunkan ke Nabi kepada siapa? Untuk siapa Al-Quran ini? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dan sebagai kebesaran Allah, sebagai suatu kekuasaan Allah yang ditunjukkan untuk seluruh alam. Al-Quran ini adalah salah satu keajaibannya Allah. Karena Al-Quran ini isinya yaitu kalamullah, perkataannya Allah langsung, yang diturunkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan ke umatnya. Al-Quran itu sudah 1400 tahun lalu lebih diturunkan dan telah sempurna. Ketika sebelum Nabi wafat, itu Al-Quran telah sempurna. Jadi kalau ada orang yang nambahkan Al-Quran, itu orangnya bisa dikatakan orang sesat atau orang-orang yang bodoh, karena mereka tidak tahu. Karena Allah telah katakan bahwa Al-Quran telah kami sempurnakan kepada kau ya Muhammad, kata Allah dalam Quran. Jadi Al-Quran ini derajatnya ini di bawah, kalau untuk rukun Islam, Al-Quran itu posisinya yang keberapa? Iman kepada Al-Quran. Rukun Islam. Rukun ini apa? Rukun iman. Rukun iman. Coba yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada siapa? Ya kadang-kadang di itu buku itu beda deh. Kita ada yang ada Rasul kayak sama. bedanya. Yang ketiga beriman kepada Udah Rasul dah baru kita iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab. kan Rasul belum diciptakan. Tapi kalau untuk ini apa? Yang amalan tertinggi itu tetap ibadah sholat ya. Itu amalan yang tertinggi. Usahakan dalam setiap detik kita nih, kita kan Al-Quran ini juga kemarin sudah abang bilang, ini salah satu termasuk bagian dari zikrullah, mengingat Allah, Al-Quran ini. Jadi kalau hati kita gelisah seperti yang sekarang, banyak masalah, itu tandanya satu, yang pertama kita kurang membaca Al-Quran, kita kurang zikrullah, kita kurang dalam mengingat Allah. Jangan sampai kita ingat kepada Allah itu karena kita butuh saja, jangan. Jadi seperti itu akannya Al-Quran. Al-Quran ini banyak tantangannya. Kalau kita udah
minimal ya, paling enggak dalam seumur hidup kita nih kita hafal 1 juz saja, juz 30 itu udah cukup, itu paling minimal. Tapi kalau mau derajat kita tinggi di alam kubur dan di akhirat nanti, masa kita cuma mau 1 juz? Sedangkan orang-orang kafir nanti kalau mati mereka mau dihidupkan lagi. 1 juz itu nggak cukup. Kita perbanyak lagi hafalan kita tambah hafalan kita supaya Allah naikkan derajat kita nanti di surga. Karena kata Nabi, setiap orang itu akan masuk surga sesuai derajat, sesuai hafalan Qur'annya, kata Nabi. Jadi kalau kita banyak hafalan Qur'annya, hafiz Qur'an, itu akan istimewa. Allah masukkan dia ke surga yang tinggi. Allah berikan keistimewaan yang pertama, bisa memberikan 10 syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Yang Allah wajibkan masuk neraka itu bisa disyafaati sama hafiz Quran ini, 10 orang. Contoh misalnya ada si fulan, ini kakeknya masuk neraka nanti di akhirat di sana kan. Nah, ada lagi sanaknya misalnya masuk neraka misalnya, atau anaknya atau siapalah kan masuk neraka, nanti dia bisa mensyafaatkan 10 orang ini dengan tanpa harus beribet-ibet lah, tinggal minta sama Allah, ya Allah, dengan perantara hamba hafal Quran 30 juz yang ikhlas karenamu, hamba ingin mengangkat siapa misalnya kan saudara hamba atau sanak hamba ini ke surga ya Allah, karena mereka sangat butuh pertolongan kita. Itu kelebihan dari hafiz Quran. Orang yang hafal Quran ini dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dan dicintai sama Nabi. Orang yang dekat dengan Al-Quran berarti dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah berarti dia dekat dengan makhluk-makhluk Allah. Contoh banyak ya kita lihat ya, hafiz Quran ini dicintai sama masyarakat, diagung-agungkan sama masyarakat. Dia ditunjuk jadi imam masjid, dia ditunjuk jadi yang ngaji tilawah murotal kah, atau tilawah yang pakai nada-nada tinggi kah. Itu kelebihan dari hafiz Quran. Bahkan di Arab Saudi sana yang hafal Quran itu masih ada kesempatan untuk menjadi imam di Saudi sana. Tapi syaratnya banyak, nggak sekedar hafal Quran, lughat Arabianya harus bagus, hafalan hadisnya itu paling minimal Bukhari dan Muslim itu udah hafal. Itu kalau mau jadi imam di Saudi sana. Jadi Al-Quran ini lah istimewa lah. Kalau kita misalnya seandainya kita melupakan Al-Quran, maka kita telah melupakan Allah. Maka celakalah orang-orang yang telah melupakan Allah. Lebih baik kita kehilangan dunia kita daripada kita harus kehilangan Allah. Contoh, kita kehilangan doi kita, atau kita kehilangan HP kita. Kalau kita kehilangan dunia kita, hati kita tuh harus merasa lebih baik saya kehilangan dunia saya daripada saya harus kehilangan Allah, daripada saya harus kehilangan hafalan-hafalan saya. Lebih baik saya kehilangan dunia. Kalau ke abang ya, entah, kalau hati nggak tahu apa kan. Kalau menurut abang, insya Allah abang bismillah lah. Kalau seandainya ditetapkan pilihan itu, abang memilih lebih baik kehilangan dunia daripada harus kehilangan Allah, insya Allah. Gitu juga kepada adik-adik sekalian, usahalah gimana caranya kan minimal habis maghrib itu kita baca Quran. Habis maghrib, kalau habis maghrib kita kajian kayak ini, ganti waktunya. Kita ini insya Allah kita akan istiqomah setiap ba'datul maghrib, kita akan membahas tentang fikih atau membahas tentang sejarah-sejarah Islam, kisah-kisahnya para nabi, para aulia, wali, ulama, para ustadz-ustadz yang ada karomah. Kita bahas nanti insya Allah dalam pertemuan yang selanjutnya. Kita akan bahas. Kita bertahap pelan-pelan, kita bahas satu-satu. Ya mungkin untuk hari ini abang kurang semangat lah, tapi insya Allah masih tetap semangat memberikan ilmu kepada kalian ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengenalkan apa itu ilmu Allah,
supaya adab kita nanti itu tinggi kepada orang-orang yang lebih daripada kita. Karena adab ini melebihi daripada ilmu. Karena orang yang beradab ini pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Dia cuma tahu ilmu misalnya. Banyak loh hafiz Quran, murtad. Banyak loh yang hafiz Quran malah menzolimi orang lain. Banyak. Jadi jangan sampai Al-Quran ini cuma sebatas nempel aja di otak. Tapi kita harus aplikasikan. Kita menghafal Quran itu dapat pahala, tapi melupakan Al-Quran yang telah kita hafal itu mendapat dosa. Jangan sampai kita lupa. Yang dulu kita pernah hafal, kita ingatkan lagi sambil istighfar. Ya Allah, astagfirullah, saya minta maaf ya Allah karena telah melupakan ayat-ayat ya Allah. Berdoa sama Allah semoga dimudahkan hafalannya kan. Ya bismillah. Abang juga punya target ya kan kepada adik-adik nih. Paling enggak bacaan Al-Quran adik-adik sekalian bagus. Nanti hafalannya juz 30 udah hafal kan keren kalau udah hafal juz 30. Nanti yang imam bukan abang lagi kalau minimal udah hafal juz 30 tuh. Nanti gantian kita kan adik-adik yang imam kan. Kalau suaranya bagus, imam. Ya kayak siapa namanya tadi? Piki. Oh Jeki. Jeki kan kita buat jadwal kapan kita ngaji, kapan kita mau belajar Al-Quran. Insyaallah abang ada waktu, abang tinggal di masjid. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan ya. Karena kalau mau bahas tentang cara membaca Quran itu kita buat waktu lain aja. Nanti kita buat video juga yang lain. Tapi kalau untuk sekarang kita pertanyaannya yang berkait dengan Quran. Apalah bebas. Bertanya apa boleh. Oke. Pikir aja dulu apa. Sekalian abang mau kan dipikir. Al-Quran ini adab, kita harus mempunyai adab kepada Al-Quran. Kalau misalnya kita naruh Al-Quran ini lebih rendah daripada kaki kita, maka kita berdosa. Contoh, kita baca Quran tapi Quran taruh di lantai, itu dosa tuh. Jangan kita baca Quran karena Al-Quran ini perkataan Allah lah. Ini suci lah ibaratnya kan. Jadi kalau kita kotorin dengan taruh di bawah, jangan, auzubillah kan. Al-Quran itu terlalu suci untuk dihinakan. Jangan sampai Al-Quran kita taruh di bawah. Paling enggak kalau mau taruh selesai baca ya, taruh di atas mimbar kah, atau taruh di atas kursi kah, atau taruh di atas lemari kan, dalam lemari lebih aman lagi. Biar apa? Biar Al-Qurannya terjaga. Karena banyak di masjid-masjid itu dilanggar-langgar. Al-Quran sudah cabi-cabi, tapi kertas-kertasnya itu berserakan di mana-mana, bijak-bijak, alhamdulillah. Itu jangan sampai terjadi di masjid kita. Jangan sampai. Walaupun Al-Qurannya itu sudah cabi, sudah kayak enggak bisa dipakai, jangan dibuang. Jangan yang dibuang, dikumpulkan, dimasukkan plastik, gitu, disimpankan, ditaruh di tempat tinggi. Atau kalau misalnya mau menjaganya nian, cuman jangan ya. Tapi entah ada sebagian ulama membolehkan membakarnya kalau udah buruknya. Misalnya tiga cabi-cabi itu ada ulama yang membolehkan membakar. Tapi dengan niat bukan untuk menghinakan Al-Quran, tapi ingin memuliakan Al-Quran daripada nggak terpakai terus diinjak-injak, lebih baik dibakar. Karena dari ya gimana ya, Al-Quran kan suci ibaratnya kan. Abunya juga suci, abunya jangan dibuang sembarangan. Abunya harus dibuang ke air mengalir atau di laut lah gitu kan. Biar abunya tuh nggak dipijak-pijak juga. Jadi kayak kurang lebih kayak gitulah Al-Quran ini kan saking mulianya. Jadi cara membaca Quran juga ada adabnya juga. Baca Quran itu harus dengan nada yang indah, usahakan dengan nada yang indah. Kalau kita belum bisa belajar, jangan dulu kalau seandainya nada kita itu belum indah, terus kita mengimam, bukan di depan orang banyak. Boleh, asal ilmunya tinggi, tapi boleh. Ada ustadz, guru-guru dia bacaannya biasa, tapi ilmunya tinggi, boleh kayak gitu. Cuman maksud abang, usahakan kita membaca Al-Quran ini menghayatilah. Gimana cara kita menghayatinya tuh ya paling enggak
bacanya dengan nada yang bagus, misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, baca dengan nada yang indah. Nanti itu menghayati hati kita sendiri loh, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita niat baca bagus untuk didengar orang lain, itu nanti kita tergolong orang-orang munafik. Kita baca Quran dengan suara bagus, itu untuk niat supaya hati kita tuh berberkah di hati kita, supaya kita bisa nangis, supaya tergerak hati kita, dan tahu maknanya juga kita usahakan. Arti dari Quran itu misalnya ashabun nari hum fiha khalidun, itu kan tentang neraka, selama-lamanya dalam neraka. Jadi kita tahu artinya, maknanya. Kalau menceritakan tentang neraka, kalau lagi imam atau ngaji, kita meneteskan air mata karena tahu maknanya. Kalau dengar bacaan Al-Quran, kita gembira, tapi ada gembira bahagia lah, nangis bahagia kan. Saking bahagia, nangis bahagia tuh sampai netes air mata, karena kita tahu maknanya. Jadi kayak gitu kurang lebih ya. Kita usahakan diri kita nih, paling enggak yang pertama itu apa kata? Paling enggak yang pertama nih. Apa justru? Itu yang paling pertama tuh ya itu salah satunya. Baca seperti Paling enggak minian tuh, paling enggak yang pertama kali itu usahakan ya dalam setiap waktu tuh 1 ayat lah baca Quran ya. 1 ayat cukup, bagi Allah itu udah cukup. Karena kita tuh jangan sampai lepas dari Quran. tapi kalau kita tuh diharuskan tuh kalau sehari itu kita tuh baca tuh selembar. Lebih bagus lagi, keren, hebat malah. Kalau ada orang yang bisa istiqomah sehari selembar tuh hebat. Sehari sehayat pun hebat, asal istiqomah. Karena dikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Allah tuh menyukai amalannya Istiqomah. Dia dikit, pelan-pelan. Misalnya dia ngapal Quran ya kan, sehari 1 ayat dia hafal. Dikit-dikit apa kok, lama-lama lah hafal di Quran dalam waktu 5 tahun, 6 tahun. Tapi istiqomah, tidak pernah berhenti. Kayak gitulah. Sebenarnya amalan juga, amalan misalnya kita sholat pelan-pelan kan, misalnya kita belum berani sholat di masjid, sholat di rumah pelan-pelan. Untuk orang yang baru hijrah kan belajar dulu, atau mau langsung ke masjid juga lebih bagus ya kan, belajar sama ustadznya langsung biar ilmunya itu ada kayak gitu. Nah, kalau belajar dari YouTube nanti setengah-setengah ilmunya. Itulah banyak kasus orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menghurafatkan orang, TBC kan orang. Karena apa? Karena dia belajar cuma sekedar dari HP atau dari satu guru, nggak dari banyak guru dia belajar. Abang di NU itu belajar banyak guru. Abang masuk Muhammadiyah juga belajar banyak guru. Jadi ilmu nih nggak harus dari NU aja, nggak harus dari Muhammadiyah aja. Kita harus pahami dari sini. Jangan yang itu. tidak boleh. Nanti kita mulai kan. Intinya kita belajar tuh jangan dari satu guru. Imam Al-Ghazali itu zaman dahulu nggak ada loh motor, nggak ada, dia bahkan nggak punya unta. Imam Al-Ghazali itu mau tahu berapa gurunya? Lebih dari 1000. Imam Al-Ghazali gurunya lebih dari 1000. Beliau hafal Quran, bahkan tafsir Quran dia buat. Tafsir Imam Al-Ghazali, Ibnu Katsir dari Imam Al-Ghazali. Beliau hafal Quran, hafal hadis. Imam Al-Ghazali itu dia punya kitab astagfirullah, nggak salah Riyadhus Shalihin ya. Itu Imam Nawawi ya. Pokoknya dia ada kitab lah. Dia ada kitab ya kan, tebal, kitab yang hujah. Itu kan belajar banyak. Jadi ada tuh yang pendapat yang beda-beda tentang sholat itu beda-beda. Cak manuk ambil yang paling kita percaya, yang paling yakin gitu, yang mana yang kira-kira menurut kita benar itu kita ambil. Jangan dicoba satu-satu. Misalnya hari itu sholat pakai mazhab ya. Misalnya hari ini pakai mazhab Syafi'i, besok pakai mazhab Hambali, besok Hanafi, besok Maliki. Jangan. Tapi kita ambil, kita pakai yang paling kita percaya, yang paling benar menurut kita. Kalau Imam Maliki kan sholatnya itu Allah Akbar, tidak berbuka, dia taruh sini tangannya, itu mazhab Maliki.
sudah kita bahas kemarin Imam Syafi'i juga ini kan Imam Hambali dibawa di pusat, Imam Hanafi dibawa pusat. Pokoknya banyak lah caranya. Jangan dicoba satu-satu tapi Cak mana yang kita campurkan? boleh sebenarnya. Misalnya kan kayak contoh sholat ya kan, kita sholatnya dari awal pakai Imam Syafi'i ya kan, dari awal sampai tahiyat. Pas tahiyat itu kita bukan pakai Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kan asyhadu an la ilaha, itu baru menunjukkan. Ada orang dia pakai Imam Syafi'i terus pas nunjuknya dia pakai yang versi langsung nunjuk sana, at-tahiyat langsung nunjuk. Itu kan bukan Imam Syafi'i yang ngajarkan ya kan, maksudnya bukan dari Imam Syafi'i. Boleh aja, cuman kalau untuk memang mau satu ya Imam Syafi'i aja kayak gitu nah, biar gimana ya, biar ilmu jelas, biar nggak melenceng. Nanti pas takutnya kalau kita pakai nyampur itu, nanti pas masalah zakat yang aneh nanti. Zakat Imam Syafi'i itu wajib, di Imam Maliki apa Hanafi itu cuma sunnah. Jadi kalau misalnya giliran waktu masuk ke zakat dia nggak mau pakai Imam Syafi'i wajib, padahal waktu sholat yang lain, waktu hari-hari biasa dia pakai Imam Syafi'i. Nah, itu yang nggak boleh dari mencampur-campurkan tuh. Jadi kita usaha lah, nah, kita pakai satu. Termasuk Al-Quran juga kita harus punya guru Al-Quran nih. Nggak boleh kita misalnya baca Quran itu cuma otodidak. Ada banyak teman abang, banyak dari kampus ini teman abang yang dia bilang dengan bangganya, kamu belajar Quran dari mana? Bagus suara kamu, otodidak katanya. Dia bagus suaranya, memang bagus. Tapi yang ngajarkannya itu bukan itu, tapi yang ngajarkannya Al-Quran itu tuh jin. Ngaranya kan. Kok 4 manhaj itu apa itu segalanya dibenarkan? 4-nya segalanya dibenarkan segala mazhab. Bahkan jangankan NU atau Muhammadiyah, orang Wahabi yang lembutnya aja, yang tergolong lembut itu menyebutkan dia ada mazhab yang lembutnya. Kan ada Wahabi yang keras, itu kan oknum. Ada Wahabi yang lembut, yang banyak, ada beberapa lah, meski nggak banyaknya kan Wahabi yang lembut. Tapi kalau misalnya Wahabi yang lembut tuh biasanya dia ada mazhabnya. Tapi kalau yang keras itu nggak ada. Ya kalau untuk pembenaran mazhab, insya Allah semuanya benar. Bebas mau kita pakai yang mana aja. Tapi di Indonesia mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Mayoritas di Indonesia Imam Syafi'i. Ompe imam tuh asalnya dari luar Indonesia, dari Timur Tengah. Imam Syafi'i dari mana dia ya? Kurang tahu. Pokoknya dari Timur Tengah semua. Apakah dalam Islam kok kita harus wajib ada mazhab? Usahakan harus ada. Karena kita tuh punya pedoman ibaratnya kan. Kalau kita nggak ada pedoman, contoh sholat, misalnya kayak siapa kan, misalnya ada fulan, dia nih sholat dia tuh cuma ngambil yang mana yang hadis yang paling benar, yang paling sahih dipakai. Nah kalau dia kayak gitu, berarti dia belajarnya otodidak situ, nggak ada guru. Karena Nabi mengajarkan kita tuh untuk bersanad. Kita nih dianjurkan sama Nabi untuk bersanad, untuk pakai guru. Kata Nabi, barang siapa yang belajar ilmu agama tanpa guru, maka sesungguhnya setan lah gurunya. Begitupun dengan mazhab, kita harus punya pedoman. Al-Quran, kita baca Quran ini harus ada gurunya. Supaya apa? Kalau seandainya ustadz ya kan, dari pondok pesantren, contoh kan, ustadz dari pondok pesantren hafal 30 juz, terus Henry belajar sama ini siapa? Sama ustadznya ini kan. Nah, Henry memang nggak cuma sekedar ustadz biasa nampak Henry, tapi ilmu sanadnya tuh udah langsung dari gurunya, kiainya dari kiainya lagi, kiainya dari kiainya sampai ke Nabi nanti. Nah jadi nanti kalau Henry belajar sama dia, ilmu Henry sampai ke Nabi. Itu yang diharapkan dari guru sanad. Ada itu kan kalau isbal itu apakah
ada sebagian orang yang mengizinkan isbal karena kan benar kan kata Nabi kan harus di atas mata kaki kan. Boleh isbal. Tapi yang isbal ini yang kalau di zaman Arab yang dibilang isbal itu kan ini siapa? Abu Jahal itu kan isbal kan jubahnya sampai ke tanah ya kan. Itu isbal namanya. Jadi kata Nabi harus di atas mata kaki. Betul boleh. Cuman ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa yang isbal itu bukan jubahnya, tapi celana di dalam jubahnya yang isbal. Celana di dalam harus di luar mata kaki, jubah terserah mau dia di bawah mata kaki atau di atas mata kaki, terserah. Itu ada sebagian ulama yang berkata kayak gitu. Terus kalau untuk isbal ya bagusnya mana yang terbaik aja lah. Intinya yang penting kita sholat lah gitu. Yang penting kita pakai celana, kita pakai sarung, ataukah kita pakai jubah kah, itu yang paling penting. Terserah nak isbal atau tidak. Yang penting niat kita yang pertama kita utarakan dulu ke Allah. Salam. Ya udah hadirin kita tutup dulu ini kita ya karena udah mau masuk Isya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang salah itu datangnya dari abang sendiri ya. Fikir ada yang bertanya kak? Enggak. Kalau yang salah itu datang dari abang, yang benar datang langsung dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.